Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikriat Barbahtiar dengan NIM 23051204080 dari kelas TIC 2023 Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan Cisco Packet Tracer untuk menerapkan ARP atau Address Resolution Protocol. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ARP. ARP atau berkepanjangan Address Resolution Protocol yang bertugas untuk menemukan hardware address atau MAC address suatu host dengan alamat IP tertentu. Jadi, ARP ini bekerja di antara layer 2 dan layer 3. Layer 2 itu merupakan data link layer dan layer 3 itu merupakan network layer. Dan untuk cara kerja ARP tersendiri itu, ARP akan mengirimkan permintaan atau request ke perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain. Jadi, suatu perangkat atau yang kita bisa sebut dengan PC nantinya akan mengirimkan request ke tujuan PC dengan IP lain. Nah, kemudian pesan tersebut akan di-broadcast atau disebarkan menuju semua perangkat yang tersedia. Nah, tetapi nanti hanya akan dibalas atau di-reply oleh perangkat yang dituju oleh perangkat pengirim. Jadi nantinya perangkat yang tidak memiliki IP tujuan yang dikirimkan oleh sumber hardware tidak akan mengirimkan balasan ataupun menerima pesan yang dikirimkan oleh perangkat tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk saja ke pembahasannya dan mulai ke simulasinya menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah berada di dalam Cisco Packet Tracer-nya. Pertama-tama kita memerlukan sebuah switch untuk menggabungkan antara PC-PC yang akan saling mengirimkan pesan nantinya. Kita akan menggunakan pilih switch di sini, dan kita akan letakkan di atas. Dan kemudian kita memerlukan PC sebanyak 3 PC. Kita letakkan PC 1, PC 2, dan PC 3. Setelah terdapat 3 PC, kita perlu menyambungkan jaringan atau koneksi PC tersebut menuju ke switch yang telah kita pasang tadi. Caranya adalah eh, menggunakan ikon yang berlogo seperti petir tadi telah saya klik, lalu tekan ke bagian PC, lalu tekan menuju bagian switch. Lalu kita ulangi lagi, tekan bagian listrik, tekan bagian PC, dan letakkan menuju arah switch. Lalu lakukan lagi untuk PC yang terakhir, PC ketiga, seperti ini. Setelah itu, kita perlu menyeting IP dari tiap-tiap PC yang ada. Seperti PC pertama, kita bisa langsung tekan saja, klik kiri PC-nya, lalu kita bagian desktop, dan kita pilih IP configuration. Kita di sini bisa meletakkan IP address pada bagian ini. IP-nya kita bisa tulis seperti mungkin 192.177.1.1 yang menandakan bahwa ini PC 1. Subnet masknya nanti akan terisi secara otomatis jika kita mengkliknya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa silang dan kita bisa mengatur untuk PC berikutnya. PC 2, desktop, IP configuration, dan kita berikan IP address seperti tadi, 192.177.1. Di sini kita akhiran akan memberikan titik 2 yang menandakan bahwa IP ini merupakan IP dari PC 2. Untuk PC yang ketiga, kita menggunakan cara yang sama seperti ini, 192.177.1.3 yang menandakan bahwa ini adalah PC yang ketiga. Lalu kita bisa close saja. Nah, di sini masing-masing PC sudah memiliki IP-nya masing-masing ya. Nah, setelah kita mengatur ketiga IP dari PC ini, yang berikutnya kita bisa mengecek bagaimana relasi antara PC yang satu dengan PC yang lainnya. Caranya adalah seperti ini dengan mengklik salah satu PC, lalu kemudian kita pilih command prompt di sini, lalu kita bisa mengetikkan ARP jarak strip A. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tidak ada PC yang berkaitan dengan PC pertama dengan tanda no ARP entries found. Jadi tidak ada ARP yang dikirimkan atau saling berkaitan dengan PC yang pertama. Lalu kita bisa cek untuk PC yang lainnya juga seperti dengan cara yang sama seperti ini, kita ketikkan ARP spasi strip kita enter juga sama tidak ada. Dan PC yang ketiga juga kita bisa cek
ARP spasi strip A. Nah, jadi kita bisa lihat dari ketiga PC ini tidak ada kaitan atau PC yang saling berhubungan antara satu sama lain. Lalu untuk eh, menghubungkan untuk memberikan relasi antara satu PC dengan PC yang lain, kita bisa klik di sini simulation. Nah, di simulasi ini kita bisa mensimulasikan bagaimana proses pengiriman ARP dari satu PC ke PC yang lain. Nah, kita bisa klik tombol yang ini, tombol Add Simple PBU. Contohnya kita akan memberikan PC1 yang nantinya PC1 akan mengirimkan pesan ke tujuan yaitu PC yang ketiga. Nah, kita di sini lalu bisa atur. Lalu kita di sini bisa mengatur apa saja kegiatan yang ingin kita lakukan. Karena di sini kita hanya ingin menerapkan ARP, jadi kita cukup mencentang ARP-nya saja. Nah, setelah cukup ARP, kita bisa silang. Nah, di sini kita telah menyiapkan untuk melakukan proses pengiriman pesan kepada PC yang ketiga. Lalu kita bisa tekan tombol yang ini untuk melihat bagaimana prosesnya. Nah, jadi PC1 pertama akan mengirimkan pesan atau menyampaikan menuju switch dan di sini yang akan menghubungkan kepada PC-PC yang lain. Lalu switch-nya akan menyebarkan pesan ini ke setiap PC yang ada, seperti PC yang kedua dan PC yang ketiga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa PC2 tidak menerima pesan yang dikirimkan oleh PC1. Dengan tanda seperti ini kita bisa lihat bahwa di sini PC1 itu memberikan tujuan atau destinasi kepada PC3 dengan IP yang bisa kita lihat di sini. Lalu kita silang, dan di sini PC3 menerima pesan dari PC1. Yang kemudian PC3 akan memberikan balasan, mengirimkan kembali pesannya menuju switch yang nanti akan diteruskan menuju PC1. Kurang lebih begitu saja simulasi penerapan ARP menggunakan Cisco Packet Tracer. Terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.